Jadi di video kali ini kita nggak akan mereview tentang bangunannya saja teman-teman, tapi kita juga akan mengulas total nilai biaya pembangunan keseluruhannya. Buka YouTube, kemudian ketik Mas Wahyu. Oke, klik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng. Ingat ya, subscribe itu gratis. Oke, selamat menonton. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di kesempatan sore ini kita nggak akan cuma nge-review rumah teman-teman, tapi kita juga akan menilai, menghitung biaya keseluruhan rumah ini teman-teman, dari pembangunannya, pembuatan pagar, carport, pagar belakang, juga tanahnya. Jadi kira-kira untuk bangunan dengan desain minimalis seperti ini kira-kira nilainya berapa sih? Nanti kita hitung sama-sama ya. Jadi rumah ini berdiri di atas lahan seluas dengan lebar 9 meter untuk tanahnya, dengan panjang belakang 15 meter teman-teman. Untuk rumahnya sendiri memiliki luas bangunan 82,5. Memiliki 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, ada ruang tamu, ruang keluarga, dapur. Sekarang kita dari luas tanahnya dulu ya. Untuk luas tanah dengan lebar 9 dengan panjang 15 meter ke belakang, itu harganya di Jombang, Jawa Timur itu masih sangat murah teman-teman. Kebetulan ini kita berada di kawasan perumahan, kemudian lokasinya juga, rumah ini juga lokasinya paling depan. Untuk harga tanah di kawasan perumahan di Jombang, Jawa Timur, di kawasan ini ya, ini masih sangat murah. Untuk harga tanah per meternya ini masih di kisaran 1.700.000 per meter. Itu untuk nilai tanahnya saja, belum bangunannya. Jadi dengan harga per meter tanah 1.700.000, kalau luas tanahnya lebar 9 kali 15 meter, itu kan ketemu total luas tanahnya 135 meter persegi ya. Itu kalau dikalikan 1.700.000 itu ketemunya 229 juta. Itu untuk nilai tanahnya saja, oke ya. Belum termasuk pagar, carport, dan bangunan rumahnya. Nanti kita hitung sama-sama ketemunya totalnya berapa untuk bangunan ini beserta tanahnya. Oke, jadi tanah kita sudah hitung ya 229 juta. Sekarang kita mulai masuk ke rumahnya. Pagar dulu ya teman-teman ya. Untuk pagarnya ini menggunakan pagar-pagarnya masih pagar-pagar minimalis teman-teman. Cuma yang membedakan pagar ini bisa tampak cantik karena ini ada ornamen hiasan dengan motif kayu untuk tampak depannya. Oke, jadi untuk depannya dikasih hiasan cantik dengan pagar-pagar motif kayu. Kemudian yang di samping sini ini pagarnya di kampart ya teman-teman ya. Oke, sebelah sini juga. Oke, kemudian ada lampu cantik di sini. Jadi kalau senja, ini nanti tampaknya bangunannya makin cantik kalau senja. Oke ya. Untuk pagarnya masih menggunakan pagar-pagar minimalis ya. Untuk pagar-pagar seperti ini tapi nanti sama taman kita ulasnya. Kita masuk ke carport dulu. Kita buka dulu pagarnya. Assalamualaikum. Oke, untuk carport carportnya cukup 2 mobil teman-teman. Untuk carportnya sendiri ini lebarnya 4,5. Carportnya 4,5 meter. Dengan panjang ke belakang 6 meter ya teman-teman ya. Jadi ini cukup lah untuk 2 mobil. Untuk carport seperti ini. Carportnya juga sudah dihiasi dengan hiasan batu sikat. Oke ya. Untuk pembuatan batu sikat sendiri ini biayanya variatif teman-teman. Jadi tergantung tingkat kesulitan ya. Kisarannya 250.000 sampai 400.000 per meter untuk batu sikat. Tapi untuk rumah ini untuk pembuatan batu sikatnya sekitar 300.000 per meter untuk biaya borongannya. Jadi dengan luas carport lebar 4,5 dikali 6 meter, itu total luas carportnya 27 meter persegi. Ini kalau biaya pembuatannya 300.000 per meter, berarti untuk pembuatan carport dengan batu sikat ini untuk rumah ini menghabiskan kurang lebih sekitar 8 jutaan teman-teman. Oke ya. Tanahnya sudah tadi sekitar 229 juta. Kemudian kita masuk carport kurang lebih sekitar 8 jutaan carportnya. Sekarang kita masuk ke taman dulu. Untuk taman dan pagar, untuk tamannya ini lebarnya 4,5 dikali 3 meter teman-teman. Ini nanti bisa digunakan untuk taman. Ada taman ini bisa buat nanam-nanam ya. Itu ada pembuangan. Untuk taman dan pagar ya, ini kurang lebih biayanya untuk pagar-pagar minimalis kurang lebih biayanya sekitar 9 jutaan teman-teman. Untuk pembuatan pagar dan taman-taman ya. Itu di situ juga sudah ada pembuangan. Jadi pembuangannya sudah nyalur ke depan teman-teman. Jadi jangan lupa untuk bangun rumah kita buatkan pembuangannya juga, saluran pembuangannya juga ya. Nah, oke. Jadi untuk pagar dan tamannya itu kurang lebih sekitar 9 jutaan. Tanahnya tadi 229 juta. Untuk carportnya dengan luas 27 meter persegi, 4,5 kali 6 meter, itu menghabiskan kurang lebih sekitar 8 juta karena per meternya 300.000 teman-teman. Karena kita masuk ke bangunannya, nanti kita hitung sama-sama totalnya berapa sih habisnya. Kita nilai bangunan ini nanti nilainya berapa.
Untuk bangunan minimalis seperti ini dengan spesifikasi seperti ini untuk nilai borongannya ini 3,5 juta per meter teman-teman. Ini sudah termasuk ongkos tukang dan material. Nanti kita lihat dalamnya seperti apa ya. Jadi dengan luas bangunan 82,5, memiliki 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, ada ruang tamu, dapur, dan ruang keluarga. Itu luas bangunannya 82,5 dengan biaya borongan 3,5 juta per meter. Itu ketemunya total untuk biaya bangun rumahnya ini kurang lebih sekitar 288 jutaan teman-teman. Untuk bangunannya saja. Jadi di luar tanah ya. Jadi kalau tadi tanahnya sudah sekitar 229 juta, kemudian pembuatan carportnya 300.000 per meter, sekitar 8 jutaan. Untuk pagar dan taman sekitar berapa tadi? 9 jutaan. Kemudian untuk bangunan rumahnya itu sistemnya borongan, teman-teman bisa bangun seperti ini 3,5 juta per meter, itu ketemunya 288 juta untuk luas 82,5. Nanti kita hitung ya sampai akhir berapa totalnya. Nah sekarang kita masuk ke tampak depannya. Untuk bangunan seperti ini. Untuk kaca depan ini kan ada 3 teman-teman. Ini yang sebelah kiri ini kaca mati, yang depan, yang tengah ini bisa dibuka tutup. Untuk jendelanya. Jadi jendelanya ini menggunakan jendela alumini. Kemudian ini ada hiasan tali air ya teman-teman ya. Oke, juga ada jendela sudut. Oke. Kusennya menggunakan alumini ya teman-teman ya. Kemudian ada ornamen ini keramik dengan motif batu sikat. Keramik dengan motif batu alam teman-teman. Oke. Itu hiasannya. Kemudian ada lampu gantung untuk tampak depannya. Oke ya, lampu gantung. Kemudian untuk teras, lantai menggunakan lantai granit teman-teman. Untuk luas terasnya sendiri, ini luasnya 2 kali 3 meter untuk teras. Oke ya, ini lampunya. Terus dari lampu itu ada colokan situ, top kontaknya di situ. Sekarang kita masuk ke ruang tamu ya teman-teman ya. Oke deh Pak, selamat mau lewat. Oke. Nah jadi untuk ruang tamunya nih, kita belum masuk pintu ya. Untuk pintunya sama ya, pintunya pakai pintu alumini teman-teman. Pintu alumini, pintu kaca alumini. Untuk ruang tamunya nih luasnya 3 kali 4 meter teman-teman. Saya kira ini cukup lega ruang tamunya. Tinggi plafonnya 4 meter, jadi kesannya lega sekali untuk ruang tamu. Luas ruang tamu 3 kali 4 meter, kemudian plafonnya ya, itu menggunakan lampu tanam sudut-sudutnya. Plafonnya udah dibuat cantik. Kemudian untuk penyekat ruangannya, ini ada penyekat ruangan dengan masih motif kayu ya teman-teman ya. Tengahnya ada kacanya. Oke. Ini yang membatasi antara ruang tamu dan ruang keluarga. Oke, sekarang kita lihat pencahayaannya ya. Nah, ini untuk pencahayaannya cukup bagus ya teman-teman ya, untuk ruang tamunya. Sekarang kita masuk ke ruang keluarga. Jadi untuk ruang keluarganya sendiri ini ukurannya 4,5 kali 6 meter teman-teman. Lega sekali ruang keluarganya. Oke ya, ini ruang keluarganya 4,5 kali 6 meter. Jadi rumah ini memiliki total 3 kamar tidur dengan 2 kamar mandi. 1 kamar mandi ada di ruang utama. Sekarang kita lihat. Untuk ruang keluarganya ukurannya 4,5 kali 6 meter ya, cukup lega. Terus di sini ada kamar tidur anak, ada 2 kamar tidur. Kalau untuk masing-masing kamar tidur ini luasnya sama, 3,5 kali 3,5 meter. Oke. Di kamar tidur ukuran luasnya sama, 3,5 kali 3,5 meter. Masih alumini ya pintunya. Ini kamar tidur yang kedua yang di depan ya. Ukurannya sama, 3,5 kali 3,5 meter. Nah, ini langsung bisa ngeliat depan ya. Ya, jadi ini pintu kacanya mati ya. Yang kanan kiri, yang tengah bisa dibuka. Sekarang kita lihat kamar mandinya ya teman-teman ya. Ini kamar mandinya ukurannya 1,5 kali 1,5 meter. Sudah pakai kloset duduk. Itu shower, kemudian ini tempat sabunnya ini dibentuknya kayak gini nih. Nah, ya. Agak ke dalam gitu kan keramiknya. Terus ada wastafelnya juga di sini, ada kacanya, cantik ya. Sekarang kita lihat ke kamar tidur yang utama ya teman-teman ya. Kamar tidur utama ini
Ini luasnya lebih besar daripada luas kamar tidur yang sebelum-sebelumnya. Kalau kamar tidur sebelum-sebelumnya kan luasnya 3 kali 3 meter. Untuk kamar tidur ini luasnya 3 kali 4 meter, lebih besar daripada yang lain. Ini sudah ada kamar mandi dalamnya juga. Klosetnya pakai kloset duduk, teman-teman. Shower ya. Untuk luas kamar mandinya juga lebih besar yang ini. Ini luas kamar mandinya 1,5 kali 2 meter. Kalau tadi kan 1,5 kali 1,5 meter ya sebelumnya. Ini ada di kamar tidur utama, teman-teman. Untuk kamar mandi yang di kamar utama ini. Ini ada dapur di sini. Jadi dapurnya ini jadi satu sama ruang keluarga ya, teman-teman ya. Ini sudah tersedia kompor untuk kompor tanam, tempat cucian. Jadi ini karena luas, ini disekat boleh, nggak disekat juga boleh, karena masih luas sekali nih. Oke. Kemudian untuk belakangnya ini pakai pintu kaca. Jadi pencahayaannya bagus sekali nanti rumah ini, teman-teman. Selain pencahayaannya bagus, ini kan tingginya 4 meter, jadi kesannya ruangannya lega. Nah, ini pagar masuk ke belakang. Untuk belakang ini luasnya sisa tanahnya ini 1,5 kali 9 meter. Nah, jadi untuk pembuatan pagar seperti ini ya, teman-teman ya. Biasanya borongannya sih kisaran 500.000 per meter lari untuk pembuatan pagar. Maksudnya 500.000 per meter lari itu nilainya 500.000, tapi naiknya sih agak bebas. Tapi kan nggak mungkin masa orang bikin pagar tingginya sampai 20 meter kan enggak. Jadi yang wajar saja ya tingginya ya. Jadi kalau dengan ukuran 1,5 kali 9 meter, kalau biaya borongan pembuatan pagar ini 500.000 per meter, itu ketemunya kan kurang lebih luasnya 13 meter, 13,5 meter ya. Dikali 500.000 berarti biayanya kurang lebih sekitar 6 jutaan untuk pembuatan pagar belakang ini, teman-teman. Oke. Nah, jadi kalau kita total dari awal tadi ya, teman-teman ya. Jadi dari harga tanah 229 juta, kemudian pagarnya kurang lebih 9 juta, kemudian pembuatan karpet dengan batu sikat dengan per meternya 300.000 per meter ya, dengan luas 27 meter persegi ini habisnya sekitar 8 jutaan. Biaya untuk bangunannya 82,5 meter, itu 3,5 juta per meter. Biaya bangunannya 288 juta. Terus tanahnya 229 juta. Berarti totalnya sih kurang lebih, oh ya sama biaya surat-surat ya, biaya balik nama dan pajak jual beli kurang lebih sekitar 8 jutaan. Berarti totalnya kurang lebih sekitar 550 jutaan, teman-teman. Nanti kira-kira kalau biaya 550 jutaan ini nilai bangunannya berapa sih? Oke ya. Jadi kalau untuk menentukan nilai jual itu harga tanah dikali 2 ditambah biaya pembangunan, teman-teman. Jadi untuk bangunan seperti ini kalau nilai bangunannya, ini kalau harga tanah dikali 2 ditambah biaya pembangunannya, ketemunya sih sekitar 775 jutaan untuk nilai bangunannya ya. Ya oke. Tapi untuk teman-teman di sini yang ingin memiliki hunian seperti ini jangan khawatir. Jadi hunian ini saya tawarkan harganya hanya 550 juta, teman-teman. Jadi biayanya sama seperti yang kita ulas di awal tadi. Jadi harga tanah 229 juta, ditambah bangunan 288 juta, ditambah pembuatan karpet 8 jutaan, pagar 9 jutaan, pembuatan pagar di belakang sekitar 6 jutaan, ditambah biaya surat-surat dan balik nama sekitar 8 jutaan. Ketemunya totalnya 550 juta. Oke. Kalau kita ngikuti nilai pasaran, nilainya sekitar 775 juta. Tapi untuk teman-teman yang memiliki hunian ini, teman-teman bisa memiliki cukup dengan hanya 550 juta, teman-teman. Jadi harga saya sesuai dengan harga tanah sama biaya bangun kita ya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan share. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.